dari kelompok 3 akan menyampaikan kebijakan yang dilakukan pemerintah pada keadaan pandemi yang terjadi, terutamanya yaitu kebijakan fiskal. So, tonton sampai habis ya. Udah pada tahu nggak kebijakan fiskal itu apa? Belum tahu? Atau udah beberapa ada yang tahu? Yuk kita cari definisi kebijakan fiskal itu sendiri. Kebijakan fiskal merupakan tindakan oleh pemerintah untuk mengendalikan anggaran keuangan. Kebijakan ini dilakukan untuk penanganan wabah corona. Apa itu virus corona? Virus corona merupakan sekelompok besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari batuk, pilek biasa, hingga penyakit yang lebih serius seperti MERS-CoV dan SARS-CoV. Virus corona ini telah berdampak pada banyak negara. Yuk kita lihat negara mana saja yang terdampak oleh virus corona. Pada peta persebaran virus corona, terdapat 124 negara yang terkena oleh virus corona. Salah satunya yaitu Amerika Serikat, Spanyol, Italia, Inggris, dan negara kita sendiri yaitu negara Indonesia. Terus bagaimana dampak virus corona terhadap perekonomian Indonesia? Yang pertama, 1,5 juta karyawan mengalami PHK dan dirumahkan. Yang kedua, PMI Indonesia di bawah level 50, yakni hanya 45,3 pada Maret 2020. Yang ketiga, impor Indonesia sepanjang Januari sampai Maret 2020 turun 3,7% year to date. Yang keempat, inflasi pada Maret 2020 tercatat sebesar 2,96%. Kita dapat melihat dampak dari wabah corona terhadap kurva pendapatan nasional pada negara, yaitu ketika terjadi wabah corona, suku bunga suatu bank yang ditunjukkan pada kurva R0 dan R1 akan meningkat, sehingga investasi dan menabung terjadi penurunan. Dengan begitu, pendapatan nasional pada negara yang diperoleh yaitu pada kurva Y0 dan Y1 yang ditunjukkan pada titik B ke A yang diperoleh akan terjadi penurunan. Setelah kita mengetahui dampak dari wabah corona terhadap pemerintah, apakah ada kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah? Ada, dan disampaikan oleh Bapak Presiden. Pertama, pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 adalah sebesar Rp405,1 triliun. Total anggaran tersebut akan dialokasikan Rp75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit, serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya terutama usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Apakah kebijakan fiskal yang disampaikan oleh Bapak Presiden tersebut sudah efektif? Jawabannya iya. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah sudah efektif karena kebijakan tersebut dapat menolong perekonomian negara Indonesia untuk mengantisipasi resesi dan mengoptimalkan serta menjaga stabilitas ekonomi negara Indonesia. Insentif dan kebijakan dapat mendorong daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal yang harus dilakukan adalah untuk golongan bawah seperti pajak usaha kecil mikro dan menengah atau UMKM. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah kebijakan untuk memberikan keringanan perpajakan terhadap masyarakat, yaitu pajak penghasilan PPh 22 dan PPh 25. Lalu, apa contoh kebijakan fiskal efektif lainnya? Yang pertama, pembagian masker. Pemerintah
telah menyiapkan masker dan akan dibagikan atau diberikan kepada masyarakat agar masyarakat saat keluar rumah dapat menggunakan masker. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi penyebaran virus corona terhadap masyarakat. Contoh yang kedua yaitu pemberian alat pelindung diri atau APD. Pemberian alat pelindung diri ini sebagai dukungan tenaga medis yang memiliki resiko tertular dan tingkat kematian yang cukup tinggi. Sekian pemaparan materi hari ini dan terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Virus corona sungguh mematikan. Tetaplah di rumah dan jaga kesehatan agar semua akan berlalu demi melihat lukisan indah di kanvas dunia.